aturan atau undang-undang di sini yang bisa dipraktikkan hingga jadi begini ya, kita kembali kepada fokus pada hari ini. Kan kemarin dibilang oleh Pak Paul mengenai Amerika di belakang khilafah. Ya pertama-tama ya kita harus melihat bagaimana sebenarnya Amerika Serikat ini dalam peran di dunia. Ya kita pertama ya melihat bahwa negara ini adalah negara yang mendasarkan hukum yang memang teruji dan terukur. Konstitusi negara ini, kalau kita pelajari bahwa ya draft daripada Declaration of Independence daripada negara ini yaitu dimulai pada 4 Juli tahun 1776. Tetapi karena perdebatan-perdebatan untuk mengukur kebenaran dan ketentuan hukum, di mana itu banyak sekali diratifikasi atau dibenerin oleh para founding father, antara lain Alexander Hamilton, juga George Washington, James Madison, dan semua mereka itu meratifikasi undang-undang yang akan diberlakukan untuk negara ini supaya tidak tumpang tindih dan tidak terjadi hal-hal yang bisa justru membawa kepada suatu negara besar untuk hancur di kemudian hari. Dan nyatanya semua aturan atau undang-undang di sini yang bisa dipraktikkan hingga 200 tahun kemudian. Jadi di sinilah letak daripada suatu negara yang sudah memikirkan kemajuan dalam dunia ke depan yang tidak lagi diatur tumpang tindih ya seperti keadaan di Indonesia misalnya, ya tiap-tiap pemerintah mengadakan aturan sendiri, misalnya soal demokrasi saja. Demokrasi itu terus berubah. Demokrasi Pancasila, demokrasi kebersamaan rakyat, dan sekarang demokrasi gotong royong. Jadi demokrasi seharusnya kan itu menjadi satu tatanan negara, konstitusi yang tidak bisa berubah kecuali ada keadaan-keadaan yang perlu di amandemen. Itu tentunya bisa diatur oleh para mengatur undang-undang, tetapi konstitusi itu sudah ada yang dipikirkan kemudian. Itulah mungkin perbedaan kita di Indonesia sehingga bisa dimasuki oleh identitas-identitas yang kita alami hingga saat ini. Agama terus yang disampaikan. Dan menyanggah apa yang disampaikan oleh pada Pak Malaikat, ini ya terus terang ya saya melihatnya ini suara daripada Amin Rais, Yusuf Kala, Anwar Abbas yang memusuhi Amerika secara mungkin tadinya dari pribadi tapi digaungkan menjadi bagian daripada organisasi, di mana ya kita melihat bahwa tidak ada hubungannya Pak. Kalau soal dalam negeri itu, soal khilafah itu di belakangnya Amerika, tidak benar itu Pak. Kalau di belakang daripada persoalan-persoalan global, misalnya campur tangan Amerika dengan adanya pengaruh-pengaruh komunis, pengaruh daripada intoleran, ya Amerika akan masuk dengan cara dia, karena ya memang dia mempunyai suatu pengaruh besar di dalam dunia ini. Jadi ya saya mendengar penjelasan dari Pak Malaikat ya mumet, karena ya dari Amerika Jibril di belakangnya, terus kembali kepada Yom Kippur, kembali kepada tsunami, ya kayaknya yang melingkar Pak, nggak ada ini. Jadi fokusnya di sini peran daripada Amerika terhadap khilafah. Ini enggak lah Pak. Kalau dalam G30S ya ada campur tangan daripada CIA ya di sana. Kemudian peran Amerika terhadap ketidakadilan itu dia bermain. Meskipun di dalam politik secara keseluruhan ya memang dia juga ingin menanamkan suatu tentunya ya ide-ide supaya ya namanya negara maju, dia tidak ingin juga kalau negara
lain itu dipengaruhi oleh orang-orang atau suatu bangsa yang menyebarluaskan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan politik Amerika. Itu sudah biasalah, politik global. Kalau suatu negara yang kuat ya memang ada kecenderungan untuk mengontrol. Nah, di sini kita bisa membandingkan sekiranya tidak ada Amerika yang ada. Jadi Pak malaikat bisa memikirkan ini ya. Jadi jangan sampai karena ditolak mungkin visanya oleh Amerika lalu menjadi sentimen pribadi. Saya melihat ini ya artinya kita to the point saja lah. Karena banyak yang begitu Pak. Antara lain ada juga dari teman-teman kita. Jadi mengambil ini mengeneralize semua persoalan di Bali. Karena ya itu adalah statement daripada Amin Rais pada waktu ada September 11. Saya berada di Indonesia pada waktu itu. Dia bilang sebabnya Amerika. Ya nggak mungkin lah Amerika itu akan membom salah satu ikonnya itu World Trade Center ya. Jadi kita juga pakai logika di dalam memberikan komentar. Dan soal Yom Kippur tadi. Yom Kippur itu tidak ada hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Malaikat. Itu memang Israel harus bertindak dengan adanya tekanan-tekanan daripada negara-negara Arab pada waktu itu. Jadi kita lepas daripada itulah. Kita nggak mau ya melingkar terlalu jauh. Jadi khilafah ini adalah buatan daripada pecundang-pecundang politik di Indonesia itu sendiri. Dan ini melonjak pada zamannya reformasi. Jadi yang mereka reform itu adalah menguatkan pengaruh-pengaruh khilafah di Indonesia. Yang kita sudah melihatnya kan, kegagalan daripada Soeharto juga antara lain. Di samping korupsi, itu di mana menjadi pengaruh-pengaruh radikal di Indonesia. Karena dimulai daripada SBY. SBY membuat ISMI. ISMI itu adalah think tank daripada orang-orang yang akan menuju kepada suatu kehancuran di Indonesia. Yang ditunggangi oleh para pelaku-pelaku politik yang berlanjut seperti Yusuf Kala, Amin Rais, ya termasuk juga yang membentuk partai-partai yang berslogan agama. Jadi mereka semua mempergunakan ini sebagai lokomotif untuk ingin menguasai Indonesia dengan ingin menerapkan kembali syariah yang tentu ditentang oleh Amerika. Kalau ini diterapkan, karena bagaimanapun juga kan ini merupakan pemaksaan. Jadi dari segi hak asasi manusia ini tidak ada keadilan dong kalau dipaksakan, karena negara ini juga dia menghilangkan itu identitas agama sejak daripada itu termasuk dalam amandemen pertama justru di negara ini diberikan free speech tetapi tidak memasukkan agama itu sebagai salah satu bagian untuk bisa dijadikan patokan dari konstitusi. Jadi itu dipisahkan antara agama dan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi kalau mau bilang dia kembali untuk menerapkan khilafah di negara orang, itu nonsen lah Pak. Itu nggak nyambung itu ceritanya. Dan soal ketetapan-ketetapan dari negara ini, itu adalah suatu kebijakan yang diciptakan oleh pengaruh kekuatan daripada dua partai di sini Pak ya. Kita tahu Demokrat dan Republik. Jadi para calon-calon pemimpin ini harus memberikan pemaparan yang apa yang mereka akan lakukan terhadap negara ini bila mereka terpilih. Jadi kita tidak harus sebagai suatu partai itu lalu kita stick kepada partai yang kita ini. Di sini ada yang namanya itu swing state dan swing voter. Jadi kalau kita merasa kebijakan daripada Trump misalnya tidak sesuai dengan harapan daripada rakyat, ya kita akan memilih calon yang lain. Kalau kedua-duanya juga tidak bisa, di sini bisa bentuk tim atau calon independen. Ini negara yang memang sangat demokrasi. Nah sekarang kebijakan-kebijakan ini yang dituntut oleh rakyat. Ya seperti
apa yang dikampanyekan. Ya, kebanyakan kita kan melihat seperti kampanye-kampanye di Indonesia jadi presiden. Kampanyenya untuk menduduki suatu posisi di kala itu. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.